Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang skala pH dan penggunaan indikator. Nah, pH itu merupakan suatu derajat keasaman suatu larutan. Jadi, pH itu berkisar antara 0 sampai dengan 14. Jadi, semakin kecil angkanya, maka semakin asam larutan tersebut. Dan semakin tinggi angkanya sampai 14, maka semakin basa larutan tersebut. Jadi, skala pH ini menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Nah, tingkat asam ini yaitu dari pH 1 sampai dengan 6, itu termasuk asam. Lalu yang termasuk basa yaitu dari 8 sampai dengan 14. Dan 7 itu merupakan pH netral. Contohnya air. Lalu penggunaan indikator. Nah, fungsi penggunaan indikator untuk menentukan sifat dari larutan tersebut, apakah larutan yang bersifat asam ataupun basa. Nah, ada yang tahu apa saja jenis-jenis indikator yang biasa digunakan dalam praktikum? Saya, Pak. Indikator yang biasa digunakan dalam praktikum yaitu indikator fenolftalein, kemudian metil merah, metil biru, dan metil jingga, dan mungkin yang sering digunakan yaitu indikator universal. Benar sekali, itu yang disebutkan oleh teman kalian semuanya tadi itu yaitu indikator buatan. Nah, selain indikator buatan, indikator yang biasa digunakan untuk menentukan sifat keasaman atau kebasaan yaitu indikator buatan, indikator alami. Apa saja indikator alami? Contohnya yaitu bunga kertas, kemudian kulit manggis, dan masih banyak lainnya indikator alami yang bisa digunakan sebagai penentu sifat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Pak, izin bertanya Pak, kenapa sih indikator ini bisa digunakan sebagai penentu skala pH? Pertanyaan bagus sekali. Jadi indikator ini bisa digunakan sebagai penentu sifat keasaman atau kebasaan atau penentu skala pH itu dikarenakan indikator ini ketika diteteskan ke dalam suatu larutan itu akan memberi suatu perubahan warna. Jadi sesuai dengan indikatornya masing-masing itu terdapat perubahan warna yang sesuai menurut tingkat keasaman dan kebasaan suatu larutan itu. Jadi kita dapat mengetahui tingkat keasaman atau kebasaan itu dari perubahan warna yang terjadi. Pak, izin bertanya lagi Pak. Kalau indikator itu kan memberi suatu perubahan warna. Nah, indikator alami itu bagaimana sih cara indikator alami itu memberi perubahan warna? Jadi indikator alami itu juga dapat memberi perubahan warna. Contohnya kulit manggis itu kan dapat memberi perubahan warna, digunakan sebagai indikator alami. Mengapa itu bisa memberi perubahan warna? Dikarenakan di dalam indikator alami itu terdapat pigmen. Contoh dalam kulit manggis itu pigmen antosianin. Nah, di dalam pigmen ini dapat bereaksi dengan ion H+ di dalam larutan asam dan ion OH- di dalam larutan basa. Jadi, reaksi ini dapat mengubah struktur pigmen sehingga memberi suatu perubahan warna dalam larutan. Jadi, itulah cara dari indikator alami memberi perubahan warna menentukan sifat keasaman atau kebasaan suatu larutan.